budaya positif ini merupakan satu tugas bagi calon guru penggerak di modul ke-1, di akhir modul, di mana kita sebagai peserta calon guru penggerak itu harus menularkan materi ilmu yang sudah kita peroleh di modul 1. Tentang apa? Tentang budaya positif, Bapak Ibu. Nopo niku budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di kurikulum Merdeka sekarang ini ada titik utamanya kita adalah berpusat pada murid di Bapak Ibu guru. Murid sebagai center, di mana guru itu harus mengutamakan kepentingan dari murid. Bukan muridnya nurut dengan gurunya, tapi gurunya yang harus nurut dengan muridnya. Nah, budaya positif apa saja yang harus dibiasakan? Yang pertama, toleransi. Yang kedua, rasa hormat. Selanjutnya, integritas, kemandirian, saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Kita bisa menyisipkan ketika sedang memberikan materi pelajaran, kita menceritakan cerita-cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Kemudian kita melakukan kebiasaan kepada anak-anak untuk bisa menerapkan budaya positif tersebut. Nah, sekarang akar dari tugas dari kita sebagai guru itu ada di program Merdeka Mengajar nih. Ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian siswa harus mandiri, bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin agak berat, tapi kita cukup sedikit-sedikit kita menanamkan kepada murid. Kita semuanya belajar bersama-sama karena ini hari baru. Kemudian ada 9 pilar karakter yang bisa kita ajarkan kepada murid. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis. Kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Juga rasa percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, serta kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai kebajikan itu juga harus kita tanamkan sebagai pendidikan karakter untuk peserta didik kita. Apa saja itu? Ada di matrik ya. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian bertujuan, tenggang rasa, dan juga gotong royong. Kemudian ada rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, rendah hati. Ada integritas, mencakup kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Kemudian rasa hormat, melindungi, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Bapak Ibu semuanya pasti sudah memahami untuk nilai-nilai kebajikan ini. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya, kita di kelas maupun di sekolah itu menempati posisi apa sih gitu ya? Posisi guru yang sebaiknya itu ada di mana? Oke. Sekarang sebelum ke posisi kita sebagai guru, kita harus memahami bahwa tujuan penerapan dari budaya positif yaitu agar
agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam standar pendidikan nasional diterangkan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, perlu menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Ya. Jadi motivasi itu harus kita kembangkan dari dalam murid kita sendiri, bukan karena adanya faktor paksaan atau faktor dari luar. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang kita hadapi sekarang biasanya kan anak-anak menaati suatu aturan. Kalau sekarang tidak ada tata tertib, tidak ada aturan, adanya keyakinan bersama bahwa mereka biasanya mematuhi karena ada unsur keterpaksaan, takut dihukum. Gini nomor zaman kita dulu sekolah kan ada hukuman yang berangkat telat dijebur di bawah tiang bendera gitu misalnya ya. Kalau tidak disuruh nulis, saya tidak akan mengulangi, saya tidak akan melamar sekolah gitu. Jadi mereka itu taat karena takut kepada hukuman. Nah sekarang di kurikulum merdeka itu kita tidak boleh bersifat seperti itu menghukum. Kita harus bisa menumbuhkan kesadaran kepada mereka. Bagaimana caranya? Mereka sendiri itu berasal dari diri sendiri, merasa sadar untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Oke, Bapak Ibu dulu. Ada SPI. Atau mau bosan? Mungkin bosan. Oke, kita SPI sebentar. Bapak Ibu guru boleh berdiri? Boleh berdiri? Iya. Bapak Ibu semuanya, karena saya guru kelas 1, nah kan SBD-nya yang simpel saja. Bapak Ibu punya jari kanan, kanan, oke, kanannya kita pakai jempol. Kemudian nanti kirinya kita pakainya door. Oke, ketika kanan kiri kita bergantian. Kalau kanan berarti door, kalau kiri door, gitu ya. Ini salah satu. Bisa? Bisa. Oke. Kanan door ya, kiri door. Kanan door, kiri door. Oke, siap ya.
Pagi ini anak kelas 1 jalan-jalan ke pasar. Pasarnya adalah pasar Tayasa. Mereka mencari mencari rebutan ya, karena itu mau dibuat untuk makan bersama. Nah, selain rebutan, mereka juga mencari lepet. Betul. Masih ada ya, oke. Lepet itu untuk teman ya, sebagai pengganti nasi. Zaman sekarang mungkin tidak kenal lepet. Nah, ternyata mereka tidak dapat itu rebutannya dan mereka hanya mereka itu ternyata hanya mendapatkan lele. Oke, ada yang dapat lele satu. Oke, sekarang kembali lagi. Lelenya belum siap ya. Oke, lagi ya. Rebutannya nggak dapat ternyata ya. Nah, akhirnya putar-putar di pasar mencari ke pedagang, terus tanya, Pak, di sini ada lele. Ada lele luas padahal mau buat bumbu itu. Iya kan, kalau mau goreng lele kalau goreng lele harus ada bumbunya. Begitu kan, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian guru kembali. Akhirnya Mbak Titik semangat banget beri dapat lele. Ya oke, kita lanjut Bapak Ibu guru semuanya. Untuk mengetahui posisi kita di sekolah itu sebagai apa, kita harus mengetahui dulu adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apakah itu? Jika dulu kita mengingat anak-anak dengan adanya aturan tata tertib yang harus kita taati, kemudian berkembang lagi menjadi sebuah kesepakatan kelas. Dulu sudah melaksanakan kesepakatan kelas ya, dan sekarang kesepakatan kelas itu diganti dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan berasal dari Bapak Ibu guru untuk ide-idenya. Ketika kita sedang membentuk keyakinan kelas, kita mengajak diskusi semua peserta didik kita di kelas. Kemudian kita memberikan pertanyaan pemantik. Apa sih yang mau kita sepakati bersama agar pembelajaran di dalam kelas itu bisa terlaksana dengan tertib, bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita menanyakan kepada mereka, kemudian konsekuensinya apa bagi yang melanggar. Nah, itu nanti disepakati bersama-sama untuk dilaksanakan bersama dan terwujudlah sebuah keyakinan kelas yang telah disepakati bersama.